Akademik. Lanjut. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini kan anak tunggal, ini kan tetap merujuk pada kejadian 22 ayat 2 kan. Jadi kalau teman-teman melihat lagi ya, pernyataan ini kompleks. Jadi membutuhkan konteksnya untuk dipahami, bukan hanya dibaca anak tunggal ya harus dipahami sebagai tunggal, bukan. Jadi anak tunggal di dalam perjanjian, Ishak itu kan memang anak tunggal di dalam perjanjian dengan Abraham dengan Tuhan. Jadi Allah berjanji memberikan keturunan yang melimpah melalui Abraham dan Ishak adalah pewaris dari perjanjian ini. Jadi Ismail meskipun anak Abraham lahir dari hubungan Hagar bukan Sarah. Pakai data lah, jangan nyerocos gitu. Di mana Ishak anak perjanjian tuh di mana? Jadi kelahiran Ishak dan Ismail dan ibunya diusir dari Abraham itu kan di Kejadian 21 ayat 14 ya. Iya, mana perjanjian apa? Jangan, maksudnya gini. Oke, saya kan gini, maksudnya kebenaran. Saya kan kasih beri kesempatan, saya mute. Cuman ketika Anda bernarasi, nggak apa-apa, silahkan disebutkan. Oh, di kejadian ini narasinya Ishak adalah anak perjanjian dan isi perjanjiannya apa? Kan enak. Kalau nyerocos gitu ya 17:21. jadi kan kita harus pakai data. Oh mas, isi perjanjiannya apa? Kan gitu. Ada perjanjian 17:21 Ishak, tapi anak yang diberkati Ismail. Enggak, sabar dulu. Apa isi perjanjiannya? Itu gini ya teman-teman, Kristen yang di bawah, ini adalah tipu-tipunya orang Kristen. Ya. Bahwa di situ perjanjian itu memang ditulisnya Ishak. Ditulisnya Ishak, tetapi sebenarnya untuk Ismail, bukan untuk Ishak. Dia kalau udah nyerocos nggak bisa diam. Inilah si Baal ini. Makanya enggak gitu. Kamu dari tadi saya mute, saya beri kesempatan. Anda kan tidak benar. Jadi gini, saya klarifikasi sebentar. Ini kebenaran akal. Jadi gini, perjanjian itu di situ adalah penipuan, ditulis Ishak. Padahal perjanjian itu adalah kepada Abraham. Dan yang melakukan perjanjian kekal ini adalah Ismail dengan Abraham. Kamu cek di ayat 2. Di situ yang perjanjian kekal itu kepada Abraham dan berikut Ismail. Karena pada saat itu Ishak belum ada, belum lahir. Nah inilah tipu-tipu yang mereka lakukan. Itu juga anak baik, kamu menipu juga di situ. Ayat kita pakai data ya, kita pakai data. Jadi coba saya sampaikan. Kejadian 22 ayat 1 dan 2 coba baca itu. Ya silakan baca. Perjanjian kekal itu adalah untuk Abraham. Bahaya ini si anak Ya. Baca. Oke, silakan baca, silakan. Saya bilang baca, silakan. Perjanjian kekal itu untuk siapa? Kamu menipu tanpa data, sementara kamu sendiri gak ada data. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya bilang silahkan. Saya kan tadi mute. Ternyata nyerocos saja, tapi nggak disampaikan datanya mana. Jadi sekali lagi saya Itu koreksi teman-teman. Kejadian 22. Silakan 22 baca, ayat 1, silakan. 2. Kamu baca kejadian 22. Aku pinter kok, silakan. Perjanjian kekal untuk siapa, silakan. Oke, Kamu baca, kamu ada Alkitab di sana. Aku di otakku, aku 11 tahun di Vatikan kok. saya bacakan aja Bang Jess. 3 tahun di Yerusalem, silakan. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu apa menjadi persoalannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi persoalannya apa coba? Dia mute kan, karena nggak ada yang jadi persoalan di situ. Apa? Halo, assalamualaikum. Host, kedengaran nggak suara aku, host? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau bisa host masuk aku bentar, host. Nyampaikan. Silakan. Ini bagi saudara saya yang oten ini Bibil ini diturunkan untuk manusia atau untuk hewan? Ntar Bang, jangan kemana-mana Bang. Ini belum. Iya, maksudnya gini bang. Lompat ke Kalau sana. dia diturunkan kepada Kalau dia diturunkan kepada manusia, Teman-teman, pakai akal sehat ya, pakai akal sehat. Gak mungkin firman itu diturunkan kepada hewan.
Jadi Makanya saya kenapa begini loh bilang. bang? Ya maksudnya gini loh. Maksudnya gini loh. Jadi kalau untuk manusia diturunkan, kenapa anak tunggal itu ada dua kan gitu loh bang? Pengertiannya. Kalau anak yang tunggal itu tetap satu, anak yang tunggal itu bukan dua. Kalau manusia berbahasa manusia, bahasa Indonesia kan gitu. Sangat sederhana ya kok. Ya itulah saya bilang mereka ini tidak tahu tunggal dengan satu gitu loh kan. Nah, di sini teman-teman. Jadi kalau bicara kejadian 2 nomor 22 ya. Kenapa saya bilang ini ada penipuan? Ini saya coba screenshot ya. Screenshot ya, saya izinkan ya. Teman-teman yang Kristen yang supaya pintar jangan botol ya kalian. Saya screenshot ini, saya kasih data saya nih. Saya pusing dengar suara Baal nih. Betul, menggema sekali. Kok menggema sih? Menggema tak host? Cek. Host. Dengar bang, bagus. Oke, Di saya sana, ajari di ya. sana Allah menyampaikan dia akan memberikan Ismail keturunan yang banyak, menjadikan 12 raja. Ya, cari Ishak, disuruh nggak 12 rajanya? Kan gitu. Coba nih, saya sudah ini ya. Siapa yang Kristen ini? Ya, nah, saya sudah screenshot coba nih. Saya udah bikin summary-nya nih. Kalian baca kejadian 21, kejadian 21, kejadian 23, 22. Nah, kamu baca ini. Ini prosesnya nih. Kejadian 21. Ini ya. Kejadian 21 Ismail dengan Sarah pergi ke Berseba. Ya, kejadian ayat 21-nya tinggal di Paran. Siapa yang tinggal di Paran? Hagar, Ismail, dan Abraham. Kejadian 21 nomor 33-nya dan menetap di Berseba. Jadi yang menetap di sini Hagar, Ismail, Abraham. Ya, bukan Sarah. Sarah dengan Ishak. Ishak di mana dengan Sarah? Adanya di Hebron. Ini perjanjian yang mereka ditipu di sini ya, penipuan mereka nih. Kenapa saya berkatakan tipuan? Saya ilmiah saja, akademis di sini. Jadi yang tinggal di Berseba di Paran ini adalah Hagar, Ismail, dan Abraham. Oke, kejadian di Hebron di mana? Sarah dan Ishak di mana? Kalau begitu, Sarah tinggalnya di Hebron. Di mana ayatnya? Di Kejadian 23 nomor 2. Jadi di screenshot coba. Kemudian di ayat 2 dikatakan kejadian 22 Ishak yang dikorbankan. Nah, di sini penipuannya mulai ketahuan. Penipuannya di sini. Kenapa kita mengatakan penipuan? Karena ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan, suruh ambil anaknya. Nah, kemudian diambillah anak itu. Dari mana? Dari mana? Nah, kita lihat nanti kejadiannya. Nah, kejadian setelah dikorbankan, ceritanya Ishak di sini yang dikorbankan ya. Kita harus akademis, yang tertulis Ishak tulis. Nah, tapi ini penipuan atau bukan? Kita lihat. Ishak yang dikorbankan. Nah, kenapa pada kejadian 19 setelah dikorbankan Ishak dikembalikan ke Berseba? Seharusnya Ishak, kalau memang Ishak yang dikorbankan, ia harus dikembalikan ke Hebron, kembalikan ke ibunya. Gampang kok ini. Sementara yang tinggal di Berseba ini siapa? Bukan Ishak. Di sini ya, di kejadian 22 nomor 19, Ibrahim kembali ke Berseba setelah mengorbankan anaknya. Kenapa kembali ke Berseba? Bukan ke Hebron, ke tempatnya Sarah. Nah, dia malah kembali ke Berseba. Ini yang kembali ke Berseba, ini ke rumahnya siapa? Hagar. Hagar namanya nama anaknya Ismail. Berarti betul yang dikorbankan ini Ismail. Ditipu-tipu oleh mereka bahwa yang dikorban Ishak. Ini nyelonong ayat 2 ini. Nyelonong ini ayat 2 ini. Kejadian 2 nomor 2 ini nyelonong. Tidak tahu-tahu muncul ada kata Ishak. Padahal di sini di Bukit Muria ini diambillah anak ini dari mana? Dari Berseba. Ini datanya, kejadian 21 nomor 14, Berseba, kejadian 21 nih. Dan Abraham pun ditinggal di mana? Di Berseba, bersama siapa?
bersama Hagar, bersama Ismail. Makanya ada perintah ambil anakmu. Siapa yang diambil? Ismail lah. Buktinya setelah dikorbankan dia Abraham kembali kepada Berseba, ke tempat siapa? Hagar, Ismail. Nah inilah saya bilang penipuan-penipuan yang mereka lakukan. Makanya ada pertanyaan, kalau anak tunggal ini siapa? Anak sulung itu ya Ismail. Nah kemudian pertanyaannya, pada saat itu sudah ada tidak? Ishak sudah ada, ya kan? Nah, di mana dia? Di Hebron, di Sarah, dengan Sarah. Ini data divalid ya. Jadi teman-teman, ini tidak hanya itu saja teman-teman. Penipuan-penipuan Alkitabiah yang mereka lakukan seperti di sini ya. Saya izin sedikit ya. Saya mungkin agak sedikit melebar, tapi ini fokusnya ke siapa ini ya? Nah di sini sama. Di Yesaya 11 ayat 1 ini Isai. Isai ini ditunjukkan kepada Yesus katanya. Ini menurut mereka. Ternyata di sini kepada Ismail. Ini penipuan juga ya teman-teman. Saya bukan kata saya ya. Ini kata data dari Bible, karena kita tidak perlu seperti ini. Kita sudah clear, dalam Islam sudah clear. Di sini Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dan tunggul Isai, dan tanduk yang akan tumbuh dan pangkalnya akan berbuah. Di sini Isai, di sini dikatakan siapa? Merujuk kepada nubuatan untuk Yesus. Katanya begitu. Ini penipuan juga. Ini saya sekalian aja tambah ya. Karena saya orang cerdas, akademis gitu ya. Di sini dikatakan, nih tadi yang jelaskan Yesaya 11 ayat 1 di screenshot ya. Jadi ini cara-cara penipuan mereka. Kalau kita klik nih ya, Isai original tag-nya apa nih di sini? Isai. Ah, Isai katanya ya. Originalnya strong code-nya berapa tadi itu? Nah, kita tag di sini dikatakan Yesai. Ya, Isai. Isai bahasa Aramaik nih ya. Isai seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kalau dalam bahasa itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa King James Version, New International Version, ini Jesse namanya. Ya. Jadi satu tongkat pangkal kepada Ishak-nya, nubuatannya siapa Ishak ini? Nah, dalam ensiklopedia ini, bukan ensiklopedia, ini dari Katoliknya. Jesse tadi kan dalam ini Jesse ya Bang ya, dalam New International Version ini adalah Jesse, Isa 11 1 nomor 10 nih Jesse. Nah Jesse ini siapa? Ternyata Bang, ini Jesse ini merujuk kepada siapa sini? Ismail. Inilah cara-cara mereka menipu, disembunyikan. Ternyata mereka sendiri yang ada tulisannya bahwa dia ada Ismail. Ini saya pakai data ini ya. Jadi caranya gampang kok ini. Mereka ini punya literasi, cuman mereka disembunyikan. Nah, literasinya di sini kita pakai coba data ya. Coba gampang kok ya. Nah di sini. Nah nih ya. Nah nih ada bukunya nih ya. Ini bukunya saya pintar kok. Jadi Anda bisa di internet chip ini ya. Di bukunya nih, buku nih. Nah, bukunya bisa buka sendiri nih. Ya buku. Nah, di sini dikatakan buku ini mengatakan itu Isa ini bukan Yesus, tetapi dari Ismail. Nah, contohnya seperti itu aja saya kasih tahu ya. Nah, itulah cara-cara penipuan yang mereka lakukan, seperti tadi anak tunggal ini merujuk kepada Ismail, bukan kepada Ishak. Kenapa kok muncul langsung Ishak? Padahal dia diambil dari mana? Dari Berseba, dari Paran, dari Berseba. Dikembalikan juga ke Berseba, berarti Ismail. Lalu muncul di ayat 2 nyelip Ishak. Ya Allah, nipunya kelihatannya penipuan ini kurang sempurna ya. Dia ceritanya dari awal sudah betul, dari Paran, Berseba diambil, kemudian muncul di tengah Ishak. Nanti tapi endingnya masih kembali ke Berseba. Teman-teman, seperti itu ya. Nah, seperti Isai tadi juga sama Yesaya tadi mengatakan berbicara tentang bukan Yesus. Nah, di Kristen mengatakan itu tentang Yesus. Nah, ternyata kalau kita cek tadi di sini halaman berapa tadi ya? Kita cek Isai ini dikatakan bahwa Ismail. Ah, ini ya. Jesse por apa dibilang? Por Ismail. Di halaman 3292 kita baca ya. Halaman 3292.
Coba picknya kita gampang kan ini, kita coba picknya 3292, kita picknya halamannya ya. 3292. Sebentar kita 3292. Aduh lemot euy. Nah, ini pokoknya Anda ini aja cari di sini ya, silahkan di arsip.org detail di sini tentang ini ya, buku ini lengkap ini keterangan-keterangan dalam Bible nih ya, penjelasan Bible semua nih ya. Di sini dalam bahasa Indonesia dalam terjemahan baru ditipu itu kepada Yesus, padahal kepada Ismail datanya sebenarnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Baang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bang gini, di sarapan pagi pun Rita Wahyu itu bedanya Ishak dengan Ismail 14 tahun. Sarapan pagi Bu Rita Wahyu. Jadi 86 umurnya Abraham, lahir Ismail. 100 tahun umurnya Abraham, lahir Ishak. Itu dari literasi Kristen loh, sarapan pagi Bu Rita Wahyu. Jadi mau di mana dikatakan anak tunggal kalau masih ada, kan itu tadi pertanyaannya, katanya sama-sama hamil, duluan ini duluan itu. Makanya tadi aku pertanyakan, Bible ini kalau diturunkan kepada manusia, dia berbahasa Indonesia, ya manusia yang mengertikannya. Kalau tunggal itu satu, tidak ada yang lain, mudah kok dipahami. Kalau masih berbahasa manusia ya. Makasih teman-teman. Ya tadi kan jelas sekali ya ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dijelaskan bahwasanya ketika Abraham mengorbankan anaknya, kenapa pulangnya ke Berseba, sementara Berseba di situ adalah rumahnya Hagar dan Ismail. Anaknya dikembalikan ke Berseba. Mestinya kalau memang itu Ishak, ya kembalinya ke Hebron. Itu sudah menunjukkan bahwa itu bukan Ishak yang dikorbankan. Iya, nah, kalau mereka cuma diganti nama Ishak, aja. Ya diganti nama aja ya, tinggal ganti nama aja. Jadi Bang Cok sebentar ya Bang Cok. Coba anak baik mana? Pamitnya dong. Ya, Kamal coba dibuka lagi tuh kejadian 20. Berarti menurut kalian itu kan Ismail kan? Oke, mau enggak kalau aku mau enggak kalau aku undang si Billy 3 juta monotre itu, kau jelasin kalau di situ bukan Ishak. Ya kau kesini mau menjelaskan apa mau bertanya? Enggak ya, saya mau tanya aja tentang yang ditampilkan si anak baik tadi. Mana ya? Tadi sudah ditampilkan tadi. Menurut kalian? Coba kan Bang anak baik. Dia Menurut pasti kalian kan? menjauh berangkat. Menurut Gimana? kalian itu kan yang dibawa ke Gunung Moria itu kan Ismail kan? Iya. Oke. Tapi saya tanya dulu, mau nggak kalau aku suruh Billy 3 juta monotre si Yahudi itu ke sini, kalian bilang ke dia, kamu salah itu. Enggak. Oh silakan yang pilih Yahudi kan maksudnya? Silakan kalau sesuai, kalau tidak sesuai dengan data itu ya silakan dibantah gitu loh. Ya memang nggak di mereka dia sendiri sudah akui. Saya pernah diskusi sama dia kok. Dia sendiri mengatakan itu Ishak, bukan Ismail. Ishak. Nonton aja. Iya. Nonton aja. Kan bisa membuktikan kalau memang itu Ishak, itu kronologinya dibuktikan. Seperti itu tadi Bang anak baik membuktikan tadi kronologi. Iya, websitenya dari mana coba? Loh, tadi ditunjukkan coba. Di kejadian tadi itu Bible loh yang dibaca Bible. Bukan website sembarangan, itu Bible Bang. Kejadian 20 nomor
berapa ya? 19 nomor 20 sampai 21 atau berapa tadi itu? Ada itu. Itu people. Iya tahu, gue Maksudnya, tahu. ya terus apa yang Itu dipermasalahkan? kan situ kan ada yang menanggapi Jesse itu menurut apa for Ismail kan. Nah, makanya saya bilang coba lihat dulu situsnya di mana gitu. Baik, Enggak, gini ya. ya, Oke, kita bentar, pakai data sebentar. ya, izin ya. Gini atau Lanjut, gini lanjut. Iya. aja yang paling simpel bentar yang paling Ya, simpel. karena kan bertanya. Oke, Ya, gini jawab. bro. Begini aja yang paling simpel. Tunjukkan Ini sama simpel saya. loh. Ya sebentar dulu saya narasi dulu. Tunjukkan sama saya di Al-Qur'an Ismail itu disebutkan Setelah di kita bawah mau tunjukkan gunung lelang Silakan. bicara Al-Quran. Enggak, bawa pakai Al-Qur'an coba. Di mana Ismail? Oke, jadi izin Bang ya, lagi sebentar ya. bahas people, Bang. bukan Sabar dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini bagaimana mereka menipu dari mulai siapa yang dikorbankan, yang Enggak, menipu juga. bro, Sekarang anak kita baik. pakai data ya. Izin dibesarkan, Mas. Coba kita pakai data. Tadi kan Al-Quran, pertanyaannya Al-Quran. bagus itu. Ismail Jadi mana-mana. pertanyaannya bagus. Nah, di mana katanya? Dia ketika mau tunjukkan dia minta Al-Quran, minta selamat dari Al-Quran. Memang Al-Quran itu memang rahmatan lil alamin. Enggak. Jadi dikatakan di sini ya. Yesaya. Itu Al-Qur'an, enggak itu Al-Qur'an Ya, enggak? jadi di Yesaya 11 ayat 1 di sini katakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari tangkalnya akan berbuah. Isai. Oke, Isai dalam penjelasannya di Bible, ini cara menipunya mereka ya. Izin saya katakan menipu, nah kita kan harus ada komparasinya kemana. Di sini dalam terjemahan baru ini ditujukan kepada siapa nih? Dalam penjelasannya di sini Yesaya memberikan gambar yang indah tentang dunia baru masa depan, nubuatan yang diperintahkan oleh tunas, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, ini penipuannya di sini. Nah, kita merujuk siapa Isai? Nah, menurut sini data yang kita dapat ya, Isai ini bukan ujuk kepada Yesus, karena Isai ini kepada Ismail, kan begitu. Saya pintar, saya cerdas, saya bijaksana, bijak sini, bijak situ, kan begitu. Kenapa dasarnya saya? Karena saya membaca. Ada literasi yang mendukung itu. Isa ini bukan pada Yesus. Padahal di sini tulisnya Yesus. Alkitab bilang ini pembodohan. Nah, kita lihat di mana datanya di sini. Ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Ini ya, ini buku loh. Ini buku nih ya. Di sini dijelaskan Jess ini for Ismail, Jess ini Isai. Nah, dari mana Jess ini Isai? Jess itu sama dengan Isai, Isai sama dengan Jess di mana? Kita bisa katakan lagi bahwa di sini Jess ini kalau di dalam terjemahan baru Isai. Ya. Dalam New International Version itu Jesse. Ini sama ya. Yesaya 11 sama 1 nih Jesse. Jadi tidak mengenal orang mereka Isai, tetapi mengenalnya Jesse di luar negeri ini. Nah, Jesse ini siapa? Nih ya, dalam Jesse ini siapa? Atau Isai ini siapa? Atau Jesse ini siapa? Di sini kita dapat dari literasi mereka sendiri. Nah, di sini Itu ngambil di mana? Datamu dari mana? Gitu loh. ini kocelok dari tadi dari Biblika ini. Ini Bentar. Lihatin dulu. di biar- screenshot. Aku pinter kok, aku nih akademis ini. Enggak ada. Kalaupun Nah, ini makanya kau botol kalau begitu dikasih nggak ada tahu. yang pintar, bro. Ya aku pinter masalahnya, kau botol nggak masalah. Enggak Jangan tahu aja ngajak aja. kabur kemarin. Ah, apa? Kabur nggak mungkin Anggur Asam kabur. Di mana Anggur Asam pernah kabur? Anggur asam. Anggur Asam tidak terkenal, tidak Oke, pernah mengenal gini. kabur. Iya, memang enggak ada yang Ah, kenal. Oke, kita gini, lanjut. bro. Jangan dulu, Coba, jangan tunjukkan apa? nama Ismail di Al-Quran mana? Jadi teman-teman, Nggak, kita Ismail jelas dia mana? bahwa di sini tidak ada nama Ishak. Di Iya, Bible tidak ada Ismail nama di Al-Quran Ishak mana? ya. Nama Ismail di Di Al-Quran Ishak mana? ini tidak ada di Bible. Makanya tunjukkan kepada saya Nama nama Ismail di Ishak Al-Quran. tentang yang dikorbankan. Nggak ada. Jadi Mana di sini nama Ismail di Al-Quran? kita bata mengatakan di sini bahwa Jesse ini por siapa? Oke, For Isa. Ismail. Oke, sebentar saya tanya. Isa Jadi itu kenapa? siapa? Saya tanya kamu dulu. Isa Kamu itu jadi siapa? percaya bahwa Bible ini penuh penipuan. Isa Bible ini itu penuh siapa? penipuan. Saya tanya dulu. Coba, Ya, Isa aku itu tanya siapa? sebentar. Jadi Bible ini Isa itu adalah siapa? Saya tanya. kitab dongeng yang penuh penipuan ya, coba. sepakat ya? Anggur- Sepakat dulu, Anggur sepakat Asam. dulu. Isa itu siapa? Saya tanya kau. Ya, jadi sepakat dulu bahwa Bible Enggak, ini kau adalah jawab, kitab jawab. dongeng Isa itu penuh siapa? penipuan. Jawab. Isa Nah, ini itu siapa? nyerocos.
Kita kan sudah pakai data, teman-teman. Iya. Jadi kita Isa tidak itu boleh. siapa? Saya tanya kau. Islam Isa itu tidak siapa? boleh menafsir. Islam tidak Isa boleh itu siapa? menjelaskan. Islam tidak boleh framing. Nah. Tidak boleh menghujat. Kitab-kitabnya Bisanya orang. gitu doang. Sekarang saya Baik tanya kitab lu, Isa itu Hindu, siapa, Isa? kitab Buddha, kitab Konghucu, kitab Yahudi maupun udah. kitab Kristen. Udah Nah, lah. Saya pertanyaannya sudah kenapa kenal berarti kamu nggak kalian punya ilmu, kamu kalian tuh. sudah sekarang sudah sepakat bahwa Bible ini kitab dongeng, kitab penipuan, betul? Oke, Isa itu siapa saya tanya? Isa Nah, itu kan siapa? gak bisa jawab. Ya Isa itu siapa coba? Isai, kita bicara Isai kok bicara Iya, Isa itu siapa saya tanya coba? Oke, kita jawab lagi. Isai siapa? Jadi kembali lagi, Islam tidak boleh menafsir. Kita ada jawabannya. Isai ini siapa? Kita pakai data ya. Di sini dijelaskan siapa Isai. Nah, di sini dijelaskan nih ya, Yesaya 11 ayat 1. Dikatakan Yesaya memberikan gambaran yang indah tentang dunia baru, masa depan. Nah, ini tentang Isai tadi. Yang gambaran diperintahkan oleh Sang Tunas, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dari keturunannya, betul. Oke. Betul. Ternyata ini tipu-tipu kan? Kamu sepakat tadi kan datanya? Tipunya di mana coba? Oke, Enggak, saya saya ulang. tanya Saya ulang. Isai, saya nggak Oke, tanya saya Isai, ulang. saya tanya Isai. Bagus, pertanyaannya kurang paham. Kenapa penipuannya di mana? Di sini Enggak, saya tanya Isai dulu. mengatakan. Selesaikan Isai dulu ini. Coba Ya Isai ini siapa? pertanyaan Isai ini. Apa korelasinya dengan Ismail coba? Oke, baik. Korelasinya Aduh, gimana? bagus, paham juga bagus. dia yang nggak nalar ya bang. Oke, gak apa-apa, gak nalar, gak apa-apa. Kita ulang aja, kita edukasi yang Nggak di nalar bawah. dari tadi bang. Enggak Oke. ada. Coba. Jadi, kalau ada oke, yang kamu Islam yang diam. pintar, naikin aja. Oke, jadi diam dulu. Di sini, di dalam Alkitab, dalam kitab kalian, bahwa Isa ini nanti punya keturunan kepada siapa? Di Yesus Kristus, katanya begitu. Kan? Nah, ternyata ini adalah tipu-tipu kalian. Kalian ditipu. Ya, Karena buktikan Isa tipunya di mana? ini, oke baik. Jadi kenapa penipuannya di mana? Kita pakai data. Sumbernya bukan Islam dong. Nah, kalau Islam yang mengcounter yang nggak lucu, ya pantesan aja itu katanya menurut Islam. Nah, di sini Isa ini merujuknya nanti harusnya ke Ismail, bukan ke Yesus. Nah, di mana datanya? Kita Ya, silakan. klik, sabar. Nah, karena apa? Isai ini di dalam ini kan dalam terjemahan Indonesia nih, terjemahan baru Indonesia. Iya, Beda- enggak usah muter-muter. Kau ditanya Sabarlah. Aduh. Nah, jadi sorry. Dengar aja, jangan kepanasan. Enggak ada yang Dalam kepanasan. kalau di luar Ya, dengar, negeri, diam. kalau di luar negeri itu bukan Isai, Jesse. Betul. Oke, Jesse. Nih ya Yesaya 11 bersatu sama ya. Dalam New International Version ini dikatakan Jesse. King James Version pun sama Jesse, itu bukan Isai, cuman Indonesia aja. Tetapi tidak masalah ya, kita tidak masalahkan itu. Nah, di sini ternyata siapa Jesse ini? Isa ini. Jesse atau Isa ini siapa? Untuk siapa sih nanti keturunnya? Untuk siapa? Ismail. Oke, sekarang saya tanya kamu ya. Sekarang Di luar sepakat mana? ya Diam, bahwa kita oke, kalau udah dapat jawaban. Gantian ngomong lah. Ya, oke. Saya sudah menjawab. Jadi Oke. pernyataan tentang Bible bahwa itu untuk Yesus itu adalah Oke. tipu-tipu. Jadi sepakat kalau Bible ini kitab tipu-tipu, betul? Sebentar. Sepakat dulu lah. Diam dulu. Ini Diam data dulu lah. sudah saya sampaikan. Diam dulu. Saya mau Dia nanya sudah dijawab, giliran ditanya nggak bisa jawab, pelongo apa? Loh, Coba saya mau diskusi. menjawab. Kau ngomong terus gimana sih? Silahkan. Sepakat nggak? Ini kalau kitab suci, kitab Bible ini adalah kitab tipu-tipu. Enggak, Bible itu sudah benar. Pakai data, coy. Sebentar, diam dulu. Sekarang saya tanya kamu. Sebentar. Bang Ansor, Saya tanya kamu ya. kesel. Kenapa saya tanya kamu tadi? Saya suruh kamu jelaskan Isai itu siapa? Sudah Ternyata dijelaskan. Memang sebentar dulu loh, gimana sih? Ternyata memang botol ya, nggak ada Islam yang pintar. Kamu mengatakan Isai itu keturun Isai itu adalah Ismail. Botol. Nubuatan Isai, Yesus diam dulu itu loh, ada. diam. Ya, Isai Yeremia itu, diam 42 dulu. itu. Ismail itu anaknya siapa, botol? Ismail itu anaknya Abraham. Bahasanya Itu anak pakai bahasa Abraham, itu Yesus ya. Beda, diam dulu. Itu beda. Santai aja, santai. Itu beda jalur. Baru nggak bang, Diam nggak dulu nyampe, lah. nggak nyambung kan bang, nggak nyambung kan?
Diam dulu dia. Nggak nyampe memang. Nggak nyampe. Narasimu itu udah nggak nyambung. Nggak Diam nyambung. dulu lah. Do. Nggak Ini kok- nyampe, Kan Bang. ketahuan. Giliran mau Emang dijawab botol ini, malah kalau- berisik. Takut mendengar ini. Ya, Bukan masalah Ya. ketahuannya, Bang. Kalau didengarkan pernyataanmu Santai, itu, santai. Ngopi nggak bisa dulu, ngopi ya. kali. coba Nah, dia diam, ngomong gantian apa lah, aja. gantian. Coba. Ya silakan ngomong, Kucang. jelaskan tuh. Suruh Silakan diam ngomong dulu tuh, Kucang bantai yang tuh. lain. Ya udah sudah jeliam tuh. Silakan ngomong kok. Ya. Bantahannya. Ismail itu satu zaman dah, itu sejaman dah dengan Isai. Baru kau mengutip ini, kau mengatakan Jesse itu Ismail. Aduh, longor, botol. Ngelawak aja kau di sini. Kau pakai data cara membuktikan, Bang. Loh, Kalau kau cuman bilang botol itu bahasa Yesus. kau nggak tahu kalau cuma seperti itu, dia ini kan polemikus, dia pasti tahu yang sejaman itu Kau siapa. kan membantah nih. Diam Kau kan dulu, membantah. Astaga. Iya, dengerin. Kau kan membantah bahwa Ya, Jesse diam ini dulu, bukan diam. Ismail. Lalu Aduh, kau aku membantah. harus Prabowo pakai nelpon data. lagi, Kucang, Prabowo ini loh lagi. Aduh. temanmu. Biar saya sama si Anggur Asam aja, si botol. Oke, itu. saya anak baik Bang, bukan anggur asam Bang. Sudah, diam dulu lah. Gantian dong. Oke, gantian ya. Jadi Kok teman-teman. dijawab malah kejang-kejang gimana sih? Oke, gantian ya. Oke, clear ya. Jadi bahwa di sini Iya, kau menurut coba, saya mereka, tanya dulu. Isa itu sejaman menurut Kristen Indonesia, sabar dulu lah. Gantian lah. Ya, sejaman dah. Jadi menurut Ismail. Kristen Berarti kan ya gimana, bahwa Bang? Yesaya 11 ayat 1 ini merujuk kepada nanti pernubuatan tentang Yesus Kristus. Karena ini data Nah, ya. betul, Saya oke. hanya Oke. secara akademis. Ya, saya kan harus menyampaikan secara akademis. Oke. Apa yang tertulis itu yang kita baca. Tetapi secara akademis juga ini harus diuji. Benar nggak ini adalah untuk Yesus Kristus? Ini jelas, yaitu Yesus Kristus. Ternyata secara akademis juga bahwa ini adalah tipu-tipu, penipuan. Silakan. Oke, kenapa saya bisa mengatakan ini penipuan? Karena bahwa Isa ini akan merujuk ke Ismail. Kenapa di Indonesia ini ditulis untuk merujuk kepada Yesus Kristus? Makanya saya tanya kamu, Isa itu sejaman nggak dengan Ismail? Apa lagi orang Iya, ini? kau jawab dulu. Aduh. Jawab dulu, Isa itu Memang. sejaman. Apa yang dibahas? Apa yang di ini? Di sana bukan Bang, di sana bukan menceritakan sejaman atau tidak. Bukan menceritakan masa ini, bukan menceritakan waktu. Ternyata dibuka untuk Ismail, bukan cerita Itu, zaman. iya makanya saya tanya, duluan mana Isa dengan Ismail begitu loh. Coba kau jawab dulu anak baik, duluan mana Isa sama Ismail? Duluan Adam. Duluan Adam. Udah, nggak Lambat ada. kali otak. Ayo, coba. Ya, oke, jadi di sini ya, Pertanyaannya lucu banget Di sini Isa Bang, sama Yang lucu, Ismail bentar. di itu. sini Bang Pertanyaan bukan saya menceritakan lucu, tapi umur kalian Bang. Di sini nggak kan bisa ceritakan jawab loh. umur. Coba. jadi di sini Kalian tidak teman-teman. paham, di sini bukan cerita Sebentar umur loh, loh, Kucang. bukan cerita Suruhlah zaman. temanmu Di itu sana, diam, di stop saya ini. itu dibuatkan kepada, aduh. Kucang. Jadi di suruh sini diam lah. Yesaya bercerita, kita tidak berbicara tentang siapa duluan ya, tetapi Yesaya menubuat tentang siapa orang itu gitu loh. Bukan siapa sosok orang yang sudah dahulu atau yang akan datang. Dia berbicara siapa sosok nubuatan itu Jadi kan akan datang. Sebentar. dia akan datang sosok orang itu Dulu. bagaimana? Nubuatan itu kan yang hal yang akan mendatangkan. Betul. Oke, Nah, sekarang dia saya bernubuat tanya. tentang orang yang akan bagaimana sifatnya, Oke. sikapnya apa. Bukan orang yang munculnya. Belum tentu di sini berbicara tentang yang munculnya, tetapi berbicara sikap, sifat orang. Ini adalah begini. Makanya di sini dikatakan tunas akan berbuah. Yesaya memberikan gambaran. Ini bicara gambaran sosok orang. Iya, betul nubuatan. Gambaran orangnya. Oke. Berarti bukan orang itu lahirnya akan lahir atau tidak. Ini bicara gambaran orang. Iya, saya tahu. nubuatan saya Sifat. tahu. Oke. Ya, ciri-cirinya, kisi-kisinya. Oke, baik. Nah, di sini ternyata ditulis mereka Yesus Kristus. Oke, begini. Ini saya bilang Oke, bahwa bentar. sudah terjawab Bro, tadi kan. daripada kamu Nah, di sini ulang-ulang ternyata begini, kita bukan bicara yang digambarkan sifat-sifat seperti itu bukan Yesus Kristus. Ternyata Bentar. Ismail. Daripada kamu ngulang-ngulang, kita nggak bakal. Habis kamu pertanyaannya saya ulang-ulang. Nah, kenapa kita Ya, mengatakan kamu- bahwa ini Oke, Ismail, oke, teman-teman? oke. Kenapa Ismail? Karena di sini dalam
terjemahan baru ditulis Isai. Dalam terjemahan di bahasa lain dimanapun dikatakan Jesse. Yesaya. Nah Jesse. Nah siapa Jesse atau Isai itu? Ternyata Jesse ini merujuk untuk siapa? Ismail. Oke. Jesse ini di mana kita ini kan kita screenshot. Tapi kita harus pakai data sebentar dulu lah. Bukan oke tapi nggak paham. Oke nggak paham. Nah di sini kita baca ya. Nih di sini kita pakai data ya. Silahkan Anda baca di ini Biblika ya, ensiklopedia Biblika ini jelas di halaman 3292 nih ya. Nih kalau Anda klik nih ya 3292 ya. Nah di sini Anda baca. Nih di sini dikatakan karena saya kan akademis, tidak mungkin saya lampirkan buku satu-satu. Di sini ada Islam yang akademis. Di sini kenapa sih panik itu? Jesse itu untuk siapa? For Ismail. Oke. Ini adanya di mana? Ini Anda screenshot aja teman-teman. Ini bagus sekali. Teman Kristen kan miskin literasi, akhirnya nyerocos. Ini di sini. Ya kan Islam kan di sini. data. Nah kalau gampang, kalau Anda nanti kalau setelah dapat ini linknya ini, kemudian Anda sulit catat aja halamannya 3292. Halaman 3292 ya. Sebentar dua. Halamannya 3292. Nanti di sini Anda tinggal klik aja di sini ya. Tinggal geser aja di sini semuanya kan. Nah ini kan berubah sendiri nih. Kalau kita klik ininya nih. Nih saya klik nih. Pandangannya ya. Nah, langsung aja. Nah, kok gaptek kali. Nah, jadi teman-teman karena kita nih pintar, kita harus pandai. Nah, di sini kita halaman 3300 kita mundurkan 3292. Nah, gampang nih ya. Nah. Karena saya kan pintar, kita harus mengajari ya. Di sini kita cek. Jadi di sini ternyata itu adalah Ismail. Jelas di situ adalah penipuan ya. Nah, orang Kristen kan botol. Ya bodoh dan tolol. Nah dikatakan Isa ini untuk Kristus langsung percaya aja menganggap oh ya. Padahal botol itu untuk Ismail. Jadi nubuatan tentang Ismail itu sudah berarti menurut kamu Yesaya 11 itu nubuatan untuk Ismail begitu? Iya, itu bukan kata saya, bukan kata saya, kata kalian, kata Kristen. Iya, bentar. Alhamdulillah. Saya ini ngapain ya ini orang? Saya tidak boleh menghakimi. Siapa yang buat? Sebentar dulu. Itu data itu kan ada kritikalnya di bawah nanti itu ada komentarnya. Sebentar. Mana komentarnya? Coba. Sebentar, nanti diam dulu. Diam dulu. Oke, kalau di situ merujuk kepada mereka Ismail, nggak punya data, tapi menurut kamu saja. Berarti Yesaya menubuatkan bahwasannya Ismail akan hadir begitu? Dia akan datang. Saya di situ menggambarkan ciri-ciri orangnya itu Jesse, Isai itu adalah gambarannya seperti begini begitu. Tadi dikatakan loh penjelasannya gambarannya kisi-kisinya sifat-sifatnya. Ternyata Jesse di sini sifat-sifatnya merujuk kepada Ismail. Ciri-ciri. Iya, ciri-ciri ada orang. Datang siapa? Ciri-ciri ada orang itu nanti pada saat itu mungkin akan yang pasti akan berkuasa, akan punya sifat-sifat seperti ini. Nah, sifat-sifat seperti ini bukan kepada Yesus. Nah, kepada siapa? Kepada Ismail. Cuman kalian menipu, merubah itu Ismail dirubah jadi Yesus. Itulah yang saya mau ajari kalian kena tipu. Sama halnya ketika siapa yang dikorbankan oleh Abraham itu juga Ismail. Itu juga ditipu kalian, ditulis di sana Ishak. Tulisnya Ishak betul. Sama dengan tadi tulisnya Isai. Oh pada Yesus. Padahal itu kepada Ismail. Bro, sebentar. Dibilangnya tunggal. Sebentar dulu. Itulah mereka. Dua anaknya bilang siapa anaknya Abraham yang dikorbankan? Oke, kita bagus clear ya. Jadi di sini Yesaya tadi udah clear bahwa itu untuk kepada Ismail, bukan kepada kita sebenarnya Islam ini ya, teman-teman. Islam ini hanya sifatnya menyampaikan. Kita tidak ada kepentingan di sini. Mau nubuat ada nubuat tidak perlu, Islam sudah clear. Ya, tidak perlu nubuat-nubuatan ini, tapi kita hanya mengajarkan teman-teman Kristen bagaimana dia harus pandai membaca, rajin membaca literasi supaya kalian tidak bodoh. Oke, sekarang kita bahas siapa yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Oke. Pertanyaan bagus. Oke, sekarang kita loncat ya, izin. Kita tadi sudah bahas siapa yang dikorbankan. Bisa enggak? Kamu kan bertanya tadi siapa yang dikorbankan? Iya, saya mau jawab ini. Dulu, bisa tidak? Kok tanya lagi? Kau mau bertanya tentang siapa yang dikorbankan? Saya mau jawab. Betul ditanya gimana sih? Bisa nggak?
Dijawab aja belum kok bertanya lagi. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Bisa nggak? Dirubah lagi. Oke, dengar ya. Dengar. Oke. Coba tunjukkan di Al-Quran itu nama Ismail, coba silakan. Dia lari ke sana. Iya kan? Loh, kok takut? Saya bilang. Kenapa buka takut? kitabmu. Ngapain buka Bible mulu? Buka kitab. Nanti ada teman saya nanti yang Loh, kok menyampaikan pakai itu. teman? Saya hanya sedang nama membaca. Ismail di Al-Quran mana? Nama Ismail di Al-Quran. Kita sedang membacakan di sini kitab yang mereka suci adalah kitab tipu-tipu. Bro, ya kenapa di Bible dikatakan kitab tipu-tipu? Karena Sekarang kita saya berdasarkan tanya, gini ya. Nama Jadi Ismail sini di Al-Quran mana? Nama mereka Ismail di tidak ada kata Ishak sebenarnya. nama Mereka Ismail di rubah Al-Quran mana? supaya mereka ada tertulis Ishak, dibuatlah kata Ishak. Ya teman-teman, Saya dia tanya coba dulu, lari, bro. dia lari, Nama dia Ismail bertanya, di dalam Al-Quran coba mana? Coba. di mana Ismail? Oke, di Nama sini Ismail di Al-Quran dikatakan mana?